Konon katanya, hampir setiap orang yang pernah lewat bukit ini mempunyai rasa atau aura-aura negatif. Cerita mistis ini suka dialami oleh pengendara motor ataupun mobil. Mulai dari kendaraan yang mati mendadak, diikuti sosok makhluk halus, bahkan penampakan arwah noni Belanda. Saksikan kisah tentang Bukit Vandering ini di Melayu TV Kita Serumpun. Bukit Vandering. Bukit Vandering atau yang biasanya kita sebut Bukit Pandereng adalah sebuah bukit yang terletak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Menurut beberapa informasi, nama Vandering sendiri diambil dari nama jenderal yang kejam pada masa itu. Tapi oleh warga Bengkayang sana, diakui bahwa nama tersebut bukan diambil dari nama orang Belanda, melainkan diambil dari nama warga setempat yang bernama Pandereng. Berdasarkan sejarah yang ditulis, Bukit Vandering adalah salah satu titik dalam perebutan kekuasaan oleh penjajah Jepang. Karena udah ngerasa terintai, penjajah Belanda membuatkan pos pengintai pada tahun 1939 sampai 1942. Pos itu dibangun oleh warga pribumi yang bekerja pada masa itu. Awalnya, warga pribumi menerima dengan baik kedatangan Belanda. Karena Belanda banyak membangun fasilitas umum yang waktu dilakukan di masa penjajahan itu. Tapi semenjak merasa terintai dengan penjajah Jepang, Belanda memperkerjakan warga pribumi dengan semena-mena. Dari sinilah peperangan tiga kubu Belanda, Jepang, dan warga pribumi tidak bisa dielak. Sampai-sampai membuat banyak pertumpahan darah pada masa itu. Konon katanya, hampir setiap orang yang melewati bukit ini mempunyai perasaan atau aura negatif. Cerita mistis ini sering dialami oleh pengendara motor ataupun mobil. Mulai dari kendaraan yang tiba-tiba mati, diikuti sosok makhluk halus, bahkan penampakan arwah noni-noni Belanda. Ada satu cerita pengalaman yang dialami oleh salah satu pengendara motor. Diceritakanlah waktu saat pulang ke Singkawang, dia sengaja membunyikan klakson motor agar tidak diganggu oleh makhluk halus atau istilah kata dia numpang lewat atau permisi. Namun, pengendara motor tersebut masih merasakan hal-hal negatif saat melewati Bukit Vandering itu. Tak hanya pengendara motor yang mengalami hal-hal macam gitu. Dulu, sempat ada orang yang bekerja di salah satu bengkel tepi jalan Bukit Vandering ini. Orang tersebut memilih berhenti bekerja karena sering merasakan aura-aura negatif. Ditambah lagi, nama dia nih sering dipanggil-panggil waktu saat dikerja. Karena sering merasa diganggu dengan hal-hal negatif, orang tersebut memilih berhenti kerja di daerah itu. Padahal itu merupakan satu-satunya bengkel yang ada di daerah sana. Tak hanya orang pendatang atau orang yang melewati bukit tersebut yang mendapatkan gangguan makhluk halus. Konon katanya, warga sekitar pun sering nengok penampakan noni-noni Belanda yang pakai pakaian putih dengan berlumuran darah. Tak hanya penampakan yang sering dialami oleh warga sekitar, suara-suara aneh serta tangisan-tangisan kerap sering didengar oleh warga sana. Sehingga membuat orang yang melewati jalan tersebut mengalami kecelakaan hingga masuk ke jurang. Tak hanya itu, ada cerita pengalaman pribadi warga asli Bengkayang yang hendak pergi ke Singkawang. Ada seorang teman yang niatnya rambang untuk ikut pergi jalan-jalan. Setelah berpikir lama, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi berlima ke Singkawang. Jam udah menunjukkan pukul 4 sore. Karena niatnya untuk jalan-jalan, jadi mereka masih santai untuk pergi dari rumah. Perjalanan pun dimulai dengan santai. Ada yang sorang-sorang bawa motor, ada juga yang berpasang-pasangan. Waktu di jalan, mereka berkendara motor dengan kecepatan yang sedang. Ketika sudah 1 jam perjalanan, mereka pun berhenti untuk istirahat di dekat tanjakan Bukit Vandering. Tanpa memikirkan jam yang sudah sore, mereka berhenti agak lama di tanjakan itu. Dengan niat awalnya bergurau, seorang teman dengan celetasannya ngomong, kalau kita hidup di zaman Belanda dulu, pasti kita bisa dapat cewek orang Belanda. Dan semua kawannya pun ketawa. Setelah ketawa, ada seorang teman yang bilang, "Hus, hati-hati, bentar lagi ini maghrib. Jangan nak ngomong-ngomong aneh-aneh. Kita nih lagi di tengah hutan." Kemudian dengan santainya temannya jawab, kira-kira masih ada nggak ya orang-orang Belanda yang tinggal di tengah hutan? Kalau ada, nanti kita ajak ke Singkawang yuk. Setelah lama berhenti,
mereka pun lanjut jalan. Dan konon katanya, kalau kita lewat bukit tanjakan Vandering itu, kita wajib bunyikan klakson agar tidak diganggu dengan makhluk halus ataupun benda lainnya. Tak ada satupun dari mereka yang membunyikan klakson motor mereka. Karena mereka mungkin merasa warga asli setempat, mereka santai ya dengan petuah-petuah yang ada dari sebelumnya. Dan tiba-tiba motor mereka mogok. Keadaan pun berubah menjadi panik karena hari sudah lumayan gelap. Tak ada pengendara lain yang melewati mereka. Waktu pun udah nunjukkan jam 7, tetapi suasananya nih sama seperti jam 12 malam. Dan tiba-tiba seorang teman mereka melihat sekelebat bayangan hitam besar yang melintas di hadapan mereka. Dengan refleks berteriak, "Woi!" Teman mereka yang lain menegur, "Jangan sembarang ngomong, kita ini masih di tengah hutan." Tak hanya itu, sembari mereka menunggu pengendara lain melewati jalan itu, mereka satu persatu mendengar suara-suara aneh. Seperti tangisan budak-budak, perempuan nangis, dan suara-suara barang-barang jatuh. Padahal keadaan di situ tuh sangat sepi. Sambil memandang satu sama lain, kelima pemuda tersebut hanya bisa terdiam dan berdoa di dalam hati. Sampai-sampai salah satu pemuda yang tadi sore berkeinginan mempunyai cewek Belanda tak sengaja mandang bayangan perempuan putih duduk di atas besi pembatas jalan sambil melambaikan tangan ke arah pemuda tersebut seperti memanggil. Suasana pun berubah menjadi tegang dan mencekam. Ditambah lagi dengan suara-suara tangis dan tawa yang samar-samar terdengar di telinga semua pemuda tersebut. Dengan raut wajah yang panik, pemuda tersebut refleks berteriak, "Tolong! Tolong! Tolong!" Keempat temannya tersebut juga merasakan aura-aura negatif yang ada di daerah tersebut sambil menenangkan kawan yang satu itu. Dan tak lama kemudian, sekitar 5 menit, ada mobil truk yang melewati mereka dengan arah yang menuju ke Bengkayang. Dan mereka pun langsung memberhentikan truk tersebut sambil meminta tolong. Dan untung ya, sopir truk tersebut berhenti dan memberi bantuan kepada kelima pemuda tersebut. Kita mau kemana nih? Ngapa kita berhenti di tengah-tengah hutan macam gini nih?" tanya sopir itu. "Motor kami bah tiba-tiba mogok bang. Nggak tahu ngapa tiba-tiba. Padahal tadi itu bagus-bagus ya bang," jawab salah satu pemuda itu. Setelah berbincang singkat, sopir itu berinisiatif untuk menaikkan motor pemuda itu ke atas bak truknya dengan mengajak mereka pulang lagi ke Bengkayang. Yang niatnya ingin jalan-jalan, alhasil mereka semua tak jadi pergi ke Singkawang karena mengalami kendala di dalam perjalanan tadi. Setelah sampai di Bengkayang, sopir tersebut memberi nasihat kepada pemuda tersebut. "Biarpun kita orang asli sini, lain kali kalau lewat tanjakan situ tuh jangan pernah takabur. Jangan sok-sok menantang. Penghuni yang ada di sana tuh bukan cuma kita aja. Untung kita enggak kenapa-napa. Cuma dikasih teguran motor kita mogok tiba-tiba. Kalau sampai salah satu dari kita ada yang masuk ke jurang, gimana? Nggak ke orang tua kita yang susah bercari nanti." Kelima pemuda tersebut mengangguk dan berterima kasih kepada abang supir truk itu. Cerita ini diambil dari salah satu cerita warga yang ada di Bengkayang. Gimana? Seram kan ceritanya? Apakah saudara-saudara percaya dengan cerita-cerita yang saya sampaikan sebelumnya? Atau ada pendapat lainnya? Boleh taruh pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe kanal YouTube Melayu TV Kita Serumpun. Jumpa lagi di program Bekesah episode selanjutnya.